Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil laporan anggaran CV Lancar Jaya yang kami susun. Saya sendiri Diva Aulia Salsabella dan teman-teman saya Usfatun Hasanah, Amelia Alisa Fitri, Muhammad Nur Fuadi, dan Rizky Abar Setianto. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada segmen kali ini adalah yang pertama, tujuan dan manfaat penganggaran, yang kedua, fungsi dan macam-macam anggaran, yang ketiga, menghitung anggaran penjualan CV Lancar Jaya, yang keempat, menghitung anggaran produksi CV Lancar Jaya, yang kelima, menghitung anggaran biaya produksi CV Lancar Jaya, yang keenam, menghitung anggaran beban operasi CV Lancar Jaya, dan yang terakhir, menghitung anggaran laba rugi CV Lancar Jaya. Selanjutnya, apakah itu anggaran? Anggaran adalah budget atau merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan sesuatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi anggaran ini merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuannya. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Tetapi dalam penyusunan anggaran ini perlu dipertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan. Yang kedua, data-data waktu yang lalu. Yang ketiga, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. Yang keempat, pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing dan gerak-gerik pesaing. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah. Dan yang terakhir, penelitian untuk pengembangan perusahaan. Setelah itu, tujuan penyusunan anggaran antara lain, yang pertama untuk atau sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan data. Yang kedua, untuk mengadakan pembatasan jumlah dan yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Dan yang terakhir, untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penyusunan anggaran. Anggaran memiliki manfaat diantaranya satu, segala kegiatan dapat terarah dalam mencapai tujuan. Manfaat yang kedua yaitu digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Manfaat yang ketiga, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Manfaat yang keempat, dapat memotivasi pegawai. Yang selanjutnya dapat menimbulkan tanggung jawab pada pegawai. Dan manfaat anggaran yang terakhir yaitu sebagai alat pendidikan bagi para manajer. Selanjutnya ada fungsi dari anggaran. Anggaran memiliki 3 fungsi, diantaranya satu, fungsi perencanaan, yaitu sebagai alat perencana tertulis, menuntut pemikiran yang teliti dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Fungsi yang kedua sebagai fungsi pelaksanaan. Anggaran digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Anggaran digunakan sebagai alat pengawasan atau controlling. Yang selanjutnya ada macam-macam anggaran. Di sini berbagai macam anggaran, salah satunya yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran produksi, anggaran beban operasi, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca.
Tapi dalam materi ini kelompok kami hanya menjelaskan 5 macam anggaran, yaitu anggaran penjualan, produksi, biaya produksi, beban operasi, dan anggaran laba rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Alif Safitri. Nah, CV Lancar Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Perusahaan tersebut memiliki produk unggulan berupa batik yang sangat digemari, baik domestik maupun internasional. Batik ini sudah diekspor ke berbagai negara seperti Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, bahkan Belanda. Berikut merupakan data penjualan 5 bulan terakhir. Yang pertama adalah Januari sebanyak 200 unit dengan pengeluaran iklan 1000, Februari sebanyak 300 unit dengan pengeluaran iklan 2000, Maret sebanyak 250 unit dengan pengeluaran iklan 2200, kemudian April sebanyak 475 unit dengan pengeluaran iklan 2500, dan Mei sebanyak 500 unit dengan pengeluaran iklan 3000. Selanjutnya adalah ada informasi tambahan di sini. Persediaan awal sebanyak 300 unit, persediaan akhir sebanyak 400 unit. Kemudian untuk membuat per unit produk, standar bahan baku yang dibutuhkan adalah 2 meter kain. Kemudian harga bahan baku per meter adalah 30.000. Tenaga kerja yang dibutuhkan per jam atau per batik adalah 20.000. Persediaan akhir bahan baku 400 unit. Dan persediaan awal bahan baku sebanyak 200 unit. Selanjutnya kita masuk ke anggaran penjualan. Di sini yang pertama adalah metode rata-rata bergerak atau moving average bulan Juni. Sebelumnya kita harus melakukan penghitungan penjualan terlebih dahulu. Di sini totalnya adalah 1.725 per 5. 5 di sini adalah dalam periode 5 bulan. Jadi hasilnya sama dengan 345 unit. Jadi bulan Juni adalah sebanyak 345 unit. Selanjutnya adalah metode trend moment. Kita mencari metode trend moment di bulan Juni. Sebelumnya kita masukkan bulan dan penjualan, kemudian kita mencari X, XY, dan X kuadrat. Setelah kita menemukan nominalnya, maka kita akan menjumlahkannya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Di sini rumusnya adalah sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Kemudian kita masukkan nominalnya. Di sini 1.725 sama dengan 5 dikali A plus B dikali 10. 4.225 sama dengan 10 dikali A plus B dikali 30. Setelah itu kita lakukan eliminasi sehingga hasilnya adalah 77,5 sama dengan B. Setelah kita menemukan B, maka kita akan berlanjut mencari A. Kemudian kita masukkan persamaan yang pertama, yaitu 1.725 sama dengan 5 dikali A plus B dikali 10. Jadi kita masukkan B-nya di sini adalah 77,5. Hasilnya adalah 1.725 dikurang 775 sama dengan 5 dikali A. 950 sama dengan 5 dikali A. 190 sama dengan A. Jadi A-nya adalah 190 dan B-nya adalah 77,5. Setelah kita selesai mencari A dan B, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Di sini X-nya sama dengan 5. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B dikali X sama dengan Y sama dengan 190 ditambah kita masukkan B-nya 77,5 dikali 5. Y sama dengan 190 ditambah 387,5, Y sama dengan 577,5. Jadi forecast bulan Juni adalah 577,5. Selanjutnya kita masuk ke metode perkiraan asosiatif, regresi dan analisis korelasi bulan Juni. Nah, kita masukkan ke semuanya termasuk bulan, penjualan, dan biaya iklan. Selanjutnya kita mencari X kuadrat dan mencari XY. Setelah kita selesai, lalu kita melakukan penjumlahan di sini.
Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya dalam mencari B adalah sigma XY dikurangi N dikali rata-rata X dikali rata-rata Y per sigma X kuadrat dikurangi N dikali rata-rata X kuadrat. Nominalnya adalah 4.037.500 dikurangi 5 dikali 2.140 dikali 345 per 25.090.000 dikurangi 5 dikali 2.140 kuadrat. Hasilnya sama dengan 4.037.500 dikurangi 3.691.500 per 25.090.000 dikurangi 22.898.000 sama dengan 346.000 per 2.192.000. Hasilnya adalah 0,1578. Nah, setelah kita menemukan hasil B, selanjutnya kita masukkan ke rumus yang A, yaitu rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X sama dengan 345 dikurang buka kurung 0,1578 dikali 2140 sama dengan 345 dikurangi 337,692 sama dengan 7,308. Setelah kita menemukan A dan B, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Di sini bulan Juni dianggarkan biaya iklan sebesar 5.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 7,308 ditambah 0,1578 dikali 5.000. Hasilnya sama dengan 7,308 ditambah 789 sama dengan 796,308. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Akbar Setianto, NIM 18.030.1145. Saya akan menjelaskan anggaran produksi. Dalam anggaran stabilisasi produk ada dua stabilisasi. Yang pertama ada penjualan dan ada persediaan. Jadi dalam penjualan ini untuk bulan Januari sampai Mei untuk yang Januari penjualan per unit 200, Februari 300, Maret 250, April 475, Mei 500. Total penjualan dalam 5 bulan 1725 ditambah dengan persediaan akhir yang diketahui 400, jadi jumlah 2125 yang dikurangi dengan persediaan awal 300, jumlah barang sekitar 1825. Untuk mengetahui persediaan awal dan akhir bisa terdapat dari jumlah barang produksi dibagi dengan 5 bulan ditemukan 365. Untuk menemukan persediaan awal bulan Mei terdapat dari 900 dikurangi 365. Persediaan akhir April terdapat dari persediaan awal Mei. Begitu juga untuk bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya, stabilisasi persediaan dengan jumlah penjualan sama besar 1725, di mana persediaan awal setiap bulan diperolehkan dari selisih persediaan awal dan akhir yang sudah diketahui 400 sampai 300 hasilnya. 100 dibagi dengan 5 bulan yaitu 20. Jadi persediaan awal Januari tetap sama dengan persediaannya 300. Sedangkan Februari dan seterusnya ditambah dengan
hasil selisih yaitu 20. Begitu pula persediaan akhir didapat dari persediaan awal bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi ada anggaran pembelian bahan baku, anggaran pemakaian bahan baku, anggaran biaya overhead produksi, ada anggaran tenaga kerja langsung, dan ada harga pokok produksi. Pertama, saya akan menjelaskan anggaran pemakaian bahan baku CV Lancar Jaya untuk bulan Juni 2020. Total penjualan dalam satuan unit senilai 1.725 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi senilai 400 sehingga jumlah barang jadi yang dibutuhkan senilai 2.125 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi senilai 200. Total barang jadi yang akan diproduksi senilai 1.925. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit batik adalah 2 meter kain. Harga per meter kainnya senilai 30.000. Hingga anggaran pemakaian bahan bakunya jumlah produksi barang jadi senilai 1.925 dikalikan dengan standar kebutuhan 2 meter kain, total jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi senilai 3.850 dikalikan dengan harga bahan baku per unit senilai 30.000 sehingga jumlah biaya bahan baku untuk diproduksi senilai 115.500.000. Anggaran pembelian bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi 3.850 ditambah dengan persediaan akhir bahan baku senilai 400. Jumlah kebutuhan bahan bakunya dan totalnya 4.250. Persediaan awal bahan bakunya senilai 200, jadi jumlah bahan baku yang harus dibeli senilai 4.050 dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya 30.000. Total biaya pembelian bahan baku sebesar 121.500.000. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung dilakukan oleh 2 departemen, yaitu Departemen Pengemasan dan Departemen Penjahitan. Dalam departemen penjahitan, untuk menjahit 1 unit baju batik dibutuhkan waktu 9 menit sama dengan 0,15 jam dengan honor pegawai per jamnya senilai 8.000. Untuk departemen pengemasan, untuk mengemas 1 unit baju batik membutuhkan waktu 3 menit atau 0,05 jam dengan honor per jamnya senilai Rp5.000. Sehingga anggaran tenaga kerja langsungnya sebagai berikut. Untuk departemen penjahitan, jumlah produksinya senilai 1.925. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya senilai 0,15. Sehingga jumlah jam tenaga kerja langsungnya senilai 288,75. Upah per jamnya senilai 8.000 sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan senilai 2.310.000. Untuk departemen pengemasan jumlah produksinya sama, yaitu 1.925 dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya 0,05 jam dan jumlah jam tenaga kerja langsungnya senilai 96,25. Upah per jamnya 5.000 sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk departemen pengemasan senilai Rp481.250. Sehingga total anggaran tenaga kerja langsung 2 departemen senilai Rp2.791.250. Anggaran biaya overhead produksi. Untuk membuat anggaran biaya overhead produksi CV Lancar Jaya hendak membutuhkan informasi sebagai berikut. Untuk departemen penjahitan 1 unit baju batik. Untuk menjahit 1 unit baju batik membutuhkan waktu 90 menit. Untuk membutuhkan waktu 9 menit dengan honor pegawai per jamnya Rp8.000. Untuk departemen pengemasan untuk mengemas 1 unit baju batik membutuhkan waktu 3 menit atau 0,05 jam dengan honor Rp5.000 per jam. Berikut informasi biaya overhead yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan
pada bulan Juli 2020. Pertama, biaya gaji tetap pengawas sebesar 3.500.000 per bulan. Yang kedua, biaya gaji perawatan mesin tiap departemen sebesar 1.500.000 per bulan. Lalu biaya variabel perawatan mesinnya senilai 8.000. Biaya listrik tiap departemennya senilai 3.500.000 per bulan. Untuk biaya variabelnya untuk departemen penjahitan 4.000 dengan proporsi 70%. Biaya listrik variabel untuk departemen pengemasan senilai 2.500 dengan proporsi 30%. Lalu biaya asuransi tetap pegawai pabrik tiap departemennya senilai 1.500.000 berdasarkan banyaknya tenaga kerja langsung. Lalu untuk biaya sewa pabrik sebesar 7 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas lokasi yang disewa. Berikut tabel informasinya. Untuk jumlah mesin departemen penjahitan sebanyak 40 unit mesin dan untuk pengemasan sebanyak 20 mesin. Jumlah jam mesinnya 3.500 untuk departemen penjahitan dan jumlah jam mesinnya 1.500 untuk departemen pengemasan. Jumlah luas pabriknya 3.000 meter untuk departemen penjahitan dan untuk departemen pengemasan 2.000 meter. Biaya tenaga kerja langsungnya senilai 7.500.000 untuk departemen penjahitan dan 5 juta untuk departemen pengemasan. Sehingga laporan anggaran biaya overhead produksi sebagai berikut. Kita harus membuat 4 kolom ke kanan dan beberapa kolom ke bawah. Untuk departemen penjahitan, gaji supervisornya termasuk gaji tetap senilai 3.500.000. Dan untuk biaya perawatan mesin terdapat dua FOH, yaitu FOH variabel dan FOH tetap. Untuk biaya variabel perawatan mesinnya senilai 17.500.000 dan untuk biaya tetap perawatan mesinnya senilai 100.000. Untuk biaya sewa pabrik termasuk biaya tetap senilai 42 juta dan untuk biaya listrik tetap departemen penjahitan senilai 2.450.000 dan biaya listrik variabel untuk departemen penjahitan senilai 14 juta. Untuk biaya asuransi termasuk biaya tetap senilai 4.200.000 sehingga total biaya overhead penjahitan senilai 83.750.000. Untuk departemen pengemasan, gaji supervisor termasuk biaya tetap senilai 3.500.000 dan untuk biaya perawatan mesin tetap senilai 625. Untuk biaya perawatan mesin variabel departemen pengemasan senilai 7.500.000. Biaya sewa pabrik senilai 2.800.000, biaya listrik tetap departemen pengemasan senilai 1.050.000 dan biaya listrik variabel departemen pengemasan senilai 3.750.000. Biaya asuransinya senilai 2.800.000 sehingga total keseluruhan dua departemen biaya overhead dua departemen senilai 105.775.000. Selanjutnya ada biaya produksi untuk periode bulan Juli. Biaya produksi, biaya bahan bakunya bahan baku kain senilai 115.500.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung tadi departemen penjahitan senilai 2.310.000, untuk departemen pengemasan senilai 481.250 rupiah. Hingga subtotalnya untuk biaya bahan baku dan subtotal biaya tenaga kerja langsung senilai 2.791.250 rupiah. Biaya overhead pabrik untuk departemen penjahitan senilai 83.750.000 dan untuk departemen pengemasan biaya overhead pabriknya senilai 22.025.000 rupiah. Sehingga anggaran biaya produksi untuk keseluruhan senilai 224.066.250 rupiah. Kemudian yang terakhir ada harga pokok produksi.
Untuk CV Lancar Jaya, biaya untuk menghitung harga pokok produksi dihitung dari jumlah biaya produksi dibagi dengan penjualan per unitnya. Hingga tadi biaya produksinya senilai Rp264.66.250 dibagi dengan penjualannya 1.725 unit, sehingga ketemu harga pokok produksinya senilai Rp129.893,48. Demikian, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya akan saya bahas adalah anggaran beban operasi. Di sini CV Lancar Jaya ingin mengetahui berapakah anggaran beban operasi untuk perusahaannya pada bulan Januari 2021. Maka dari CV Lancar Jaya membuat anggaran beban operasi yang disusun dengan cara mengelompokkan semua beban operasi yang ada ke dalam kelompok beban tetap dan variabel. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban operasi pada CV Lancar Jaya. Yang A, penjualan beban Januari. Penjualan pada bulan Januari 2021 diperkirakan sebesar Rp850 juta. Gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulan sebesar Rp5.500.000. Gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulan sebesar Rp6 juta. Komisi karyawan bagian penjualan sebesar 0,5% dari hasil penjualan. Beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar Rp2.500.000 per bulan. Beban iklan per bulannya sebesar Rp3.500.000. Biaya penyusutan peralatan bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar Rp1.500.000. Beban tetap listrik bagian penjualan dan bagian administrasi sama-sama Rp1 juta, sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah 500 perak, Rp500. Pemakaian listrik bagian penjualan dan bagian administrasi diperkirakan adalah 2000 kWh, sedangkan bagian administrasi adalah 2500 kWh. Berikut anggarannya. Oke, di sini saya membuat anggaran dalam tabel, yakni anggaran biaya operasi CV Lancar Jaya untuk periode Januari 2021. Berikut beban penjualannya. Di sini dikelompokkan jenis beban, beban tetap, beban variabel, dan total. Jenis bebannya, gaji karyawan masuk ke dalam kategori beban tetap, yakni Rp5.500.000. Totalnya Rp5.500.000. Beban penyusutan kendaraan Rp2.500.000 masuk ke dalam kategori beban tetap dan masuk ke total Rp2.500.000 tetap. Biaya iklan Rp3.500.000 masuk pada kategori beban tetap dan totalnya juga Rp3.500.000. Biaya penyusutan peralatan masuk dalam kategori beban tetap Rp1.500.000. Biaya listrik masuk dalam kategori beban tetap, yakni Rp1 juta dan beban variabelnya Rp1 juta, jadi total yakni Rp2 juta. Komisi karyawan penjualan masuk ke dalam kategori beban variabel Rp4.250.000. Subtotal beban penjualan di jumlah semua totalnya adalah Rp19.250.000. Selanjutnya beban administrasi. Yang pertama adalah gaji karyawan masuk kategori beban tetap
yakni 6 juta rupiah. Beban penyusutan kendaraan masuk kategori beban tetap 2.500.000 rupiah. Beban penyusutan peralatan masuk dalam kategori beban tetap 1.500.000 rupiah. Biaya listrik 1 juta dan beban variabelnya 1.250.000 rupiah, sehingga di total adalah 2.250.000 rupiah. Subtotal beban administrasi semuanya di total yakni memperoleh sebesar 12.250.000 rupiah. Berdasarkan anggaran beban operasi, maka diketahui total beban operasi CV Lancar Jaya untuk bulan Januari 2021 adalah 31.500.000 rupiah, diperoleh dari total beban administrasi dan beban penjualan. Jadi total beban operasinya adalah 31.500.000 rupiah. Anggaran laba rugi. Untuk mencari beban penjualan ini, saldo awal persediaan barang jadi ditambah biaya produksi. Habis itu persediaan barang jadi ini dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Untuk laba kotornya yaitu penjualan dikurangi beban pokok. Untuk beban operasinya, beban penjualan dikurangi beban administrasi. Jadi laba yang dianggarkan yaitu laba kotor dikurangi beban operasi. Kesimpulan, dalam organisasi, anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat pengawasan dan pengendalian dalam suatu perusahaan atau organisasi. Anggaran adalah rencana keuangan untuk periodik yang disusun berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh organisasi.